Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita setiap harinya. Tidak lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa mengikutinya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama saya akan memberitahu tema tentang dakwah saya hari ini. Mungkin bisa dibilang tema dakwah saya kali ini tuh bisa dibilang cukup berat dan mungkin bisa dibilang cukup sensitif. Jadi judul dari dakwah saya hari ini yaitu apakah bunuh diri merupakan sebuah pilihan dan bagaimana perspektif Islam sendiri tentang bunuh diri sendiri. Nah, jadi dilansir dari Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia atau INASP, terdapat 670 jumlah kasus bunuh diri yang resmi dilaporkan. Selain itu, terdapat lebih dari 30% kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan. Nah, data tersebut diperoleh dari perbandingan data kepolisi dan SRS. Nah, berdasarkan data dari WHO sendiri, terdapat 700.000 orang yang meninggal akibat bunuh diri. Nah, data ini tuh belum termasuk pelaku yang gagal melakukan bunuh diri. Nah, saya sendiri pernah membaca sebuah buku yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Nah, dari buku ini si penulis atau yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini tuh mengalami dysthymia atau persistent depressive disorder atau bisa dibilang mirip dengan depresi berkepanjangan. Nah, dari cerita ini si tokoh utama atau si penulis sendiri itu dia tuh depresi hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi saat terberat dia saat itu dia terlintas sejenak saja itu sebuah atau semangkuk tteokbokki yang membuat dia bahagia dan mencintai dirinya sendiri. Nah, dari sini sang tokoh utama atau sang penulis itu sadar kalau masih banyak hal-hal sederhana yang bisa membuat kita bahagia. Nah, dari ini kita bisa mengambil kesimpulan, yuk sekarang coba deh cari hal-hal sederhana atau hal-hal kecil sekalipun yang bisa membuat kita bahagia. Contohnya misalnya kita bisa mencoba dengan makanan favorit kita, hobi kita, atau bisa ketemu pasangan kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih persepsi Islam sendiri dalam bunuh diri? Jadi dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dari surat ini bisa disimpulkan bahwa Allah aja sayang sama kita dan Allah juga sudah menciptakan kita dengan memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Masa kita sebagai makhluknya mau menyia-nyiakan hal itu? Dan dalam Islam pun dijelaskan bahwa pelaku bunuh diri merupakan sebuah kriminalitas dan akan masuk ke dalam dari Abdullah bin Husain Ba'alawi dalam kitab Isadur Rafiq menjelaskan termasuk dosa besar adalah bunuh diri. Nah, berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari atas gedung, maka dia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Artinya, seseorang yang mencoba melakukan bunuh diri itu dengan cara apapun itu dan nanti di akhirat nanti akan diperlakukan sama seperti itu, bahkan kekal di dalamnya. Nah, kesimpulan dari dakwah saya hari ini yaitu apakah merupakan sebuah pilihan bunuh diri itu? No, bunuh diri bukan merupakan sebuah pilihan. Masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Kenapa kita harus mendirikan sendiri padahal masih banyak hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Coba deh sekarang
cari hal-hal yang bahagia, bukan cari atau memikirkan hal-hal yang membuat kita sedih atau terpuruk. Jadi yuk mulai bahagiakan diri dengan hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekian dari saya. Bila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.